Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 527. Jika sejak awal Olivia sudah mengetahui bahwa Stefan adalah putra sulung keluarga Aditama, Olivia juga tidak mungkin mau menikah dengan Stefan. Bisa dibilang, Nenek Sarah sudah menyembunyikan identitasnya dari Olivia sejak awal. Reiki bergumam di dalam hati, dasar keluarga tukang pembohong semua. Mau punya cucu menantu caranya tidak seperti ini. Reiki berpikir, dia juga tidak mengungkapkan identitasnya kepada Junia. Dia tiba-tiba merasa cemas. Dia memutuskan nanti waktu bertemu dengan Junia lagi, dia memberitahu Junia bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Ardaba. Jangan sampai dia mengikuti jejak Stefan. Kamu pikirkan saja caranya sendiri. Lagian, aku bukan kamu, jadi aku nggak bisa memutuskannya. Tapi, Olivia sifatnya juga keras kepala. Kalau kamu nggak menanganinya dengan baik, kalian berdua mungkin akan berpisah. Wajah Stefan menjadi pucat. Yang dia takutkan adalah Olivia memutuskan hubungan dengannya untuk selamanya. Karena itulah, dia pikir dia akan menunggu sampai hubungan mereka semakin dalam. Dia akan mengakui semuanya dengan jujur ketika wanita itu tidak bisa meninggalkannya lagi. Kalau dia jujur sekarang, wanita itu mungkin akan berkemas dan pergi dari rumah. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Olivia juga sudah memiliki perasaan padamu. Hanya saja, banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Dia nggak punya waktu untuk berpacaran denganmu akhir-akhir ini. Kamu harus mengambil inisiatif dan mengusahakan lebih. Hati manusia itu lemah. Kalau kamu bisa membuatnya terharu, dia akan memaafkanmu. Selain itu, dia pasti bisa memahami keputusan yang kamu buat saat itu. Bagaimanapun juga, kalian masih nggak saling kenal waktu itu, hibur Reiki. Setelah bertahun-tahun mengenal Stefan, baru pertama kali dia melihat Stefan menjadi pucat karena takut kehilangan seorang wanita. Stefan menghela nafas dan berkata, "Aku akan mencobanya." Lalu, apa kamu masih mau melakukan perjalanan bisnis? Kalau kamu mau melakukan perjalanan bisnis, kamu saja yang pergi. Memang ada urusan penting yang harus aku atau kamu tangani. Biar aku saja yang pergi. Biarkan aku memikirkan apa yang harus kulakukan agar Olivia nggak terlalu marah. Reiki tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bisa istirahat. Kamu sudah berhutang banyak hari libur padaku. Kalau kamu mau istirahat, istirahatlah. Biar Kelvin yang mengurus di sini. Stefan juga merasa bersalah karena selalu menyuruh-nyuruh Reiki. Kring, kring. Ponsel Stefan berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan WhatsApp dari Olivia. Kerutan di keningnya memudar. Reiki memiliki penglihatan yang bagus. Dia langsung bisa menebak bahwa orang yang mengirim pesan itu adalah Olivia. Dia berkata dengan nada bercanda, satu pesan dari Olivia langsung bisa membuatmu bersemangat. Stefan, kamu sudah nggak bisa ditolong lagi. Stefan mengabaikannya. Olivia mengirim pesan kepadanya, memberitahunya bahwa dia sudah sampai ke toko. Stefan segera menelepon wanita itu. Olivia menjawabnya dengan cepat. Aku cuma mengirimimu pesan untuk memberitahumu bahwa aku sudah sampai di toko, supaya kamu nggak khawatir. Kenapa kamu malah menelepon ke sini? Apa itu nggak akan memengaruhi pekerjaanmu? Nggak apa-apa, aku kebetulan ingin minum air, sekaligus ingin mendengarkan suaramu. Olivia tersenyum di seberang telepon dan berkata, kita baru saja berpisah. Aku rasanya ingin sekali menempel bersamamu setiap hari. Reiki tidak bisa berkata-kata. Haruskah dia keluar dulu? Entah mengapa dia merasa merinding ketika mendengar Stefan sedang gombal. Olivia juga terkejut mendengar kata-kata Stefan. Dia langsung berkata, Stefan, kamu nggak kenapa-apa, kan? Aku nggak terbiasa mendengarmu berkata seperti ini. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan sikap Stefan yang serius, dia benar-benar tidak terbiasa mendengar pria itu mengatakan hal-hal romantis seperti itu. Stefan berkata, baiklah, aku juga nggak terbiasa. Dia lebih baik tidak mengikuti orang-orang,
tetap saja bersikap seperti biasanya pada Olivia. Makanya, aku merinding mendengarnya. Stefan mengomel pada neneknya di dalam hati, dia selalu bilang dia nggak bisa mengatakan hal-hal romantis. Lihat saja, Olivia sendiri nggak suka mendengarnya berbicara seperti itu. Bab 528. Sebenarnya, Stefan merasa dia lebih baik melakukan sesuatu daripada ngomong yang manis-manis. Dia merasa lebih mudah membuktikan cintanya dengan perbuatan daripada dengan kata-kata manis. Tentu saja, jika Olivia suka mendengarkan kata-kata manis, secuek dan sedingin apapun dirinya, dia juga bersedia untuk belajar melakukannya. Reiki bangkit, mencondongkan tubuh dan mengingatkan temannya dengan suara rendah, ingat, tentang Junia. Stefan dengan pelan mendorong tubuh Reiki yang dicondongkan ke arahnya dengan satu tangan. Setelah mengobrol cukup lama dengan Olivia, dia membantu Ricky bertanya, Olivia, Junia ada ke toko nggak sore ini? Temanku itu terus mengkhawatirkan Junia, yang sedang sakit. Dia ingin pergi menjenguk Junia. Olivia menjawab, Junia nggak datang. Aku menyuruhnya beristirahat di rumah. Tunggu demamnya sudah benar-benar reda baru datang. Temanmu mau melihatnya. Langsung telepon saja. Ajak dia keluar. Junia lagi sakit. Hari ini cuacanya juga dingin, kalau mengajaknya keluar dan sakitnya makin parah, temanku akan merasa bersalah. Kalau begitu tunggu Junia mulai jaga toko lagi, kamu kirim pesan padaku saja. Aku akan memberi tahu temanku. Oke, Stefan, apa mereka berdua kemungkinan bisa jadian? Ini pertama kalinya Olivia menjadi mak comblang. Dia sangat berharap perjodohan ini berhasil. Junia belum bilang padamu ya apa dia menyukai temanku atau enggak. Temanku lumayan suka dengan Junia, ingin mencoba menjalin hubungan dengannya dengan tujuan menikah. 2 hari ini aku bahkan nggak punya waktu untuk bertanya padanya. Aku akan bertanya padanya di lain hari. Junia anak sebaik itu, wajar saja temanmu akan menyukainya. Bagi Olivia, Junia adalah wanita yang sangat baik. Stefan tersenyum. Dia tidak memberitahu istrinya bahwa Reiki sudah menyukai Junia sejak melihat wanita itu di pesta ulang tahun nyonya keluarga Hermawan. Stefan, aku nggak ngobrol dengan kamu dulu, deh. Aku mau mengerjakan pesanan. Oke, jangan sampai terlalu capek. Malam jam 8-an pulang ke rumah. Stefan berpesan. Suamimu sanggup menghidupimu. Kamu nggak perlu menghidupiku. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Tapi, kalau kamu mau menyerahkan uangmu untuk kusimpan, aku juga nggak akan menolak. Dia sudah menyaksikan bagaimana pernikahan kakaknya berubah dari romantis menjadi hancur. Olivia mendapat pelajaran dari hal itu. Dia bersikeras ingin tetap bekerja dan punya penghasilan sendiri setelah menikah. Dia tidak akan percaya pada kalimat seperti, aku akan menghidupimu, lagi. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Sudah dulu, aku matikan dulu teleponnya. Olivia takut mereka akan mengobrol sampai hari gelap. Dia segera mematikan telepon itu. Stefan yang teleponnya dimatikan cepat-cepat oleh istrinya menjauhkan ponselnya dari telinga dengan enggan. Dia menyentuh ponsel itu dengan tangannya. Panas, kan? Pria di seberangnya mengejek. Kamu nggak bisa merasa ponselmu panas kalaupun mau, kan? Reiki berkata, tunggu saja kamu. Tunggu aku mendapatkan Junia. Aku akan mesra terus di depanmu. Aku kan bukan jomblo. Nggak perlu iri padamu. Reiki tercekat. Junia nggak pergi ke toko. Kamu bisa pergi. Stefan kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya dan bersiap untuk bekerja. Dulu, dia tidak akan pernah membuang waktu dalam masalah percintaan, tapi sekarang. Lebih baik tidak memikirkan hal yang membuat kita terlihat bodoh. Tuk, tuk, terdengar bunyi ketikan di pintu. Masuk. Selfie mendorong pintu dan masuk, sambil memegang sebuah tas cantik di tangannya. Reiki mengamati tas yang dibawa Selfie dengan penasaran. Selfie menyerahkan tas itu kepada Stefan dan berkata, Pak, Bu Sarah yang menyuruh orang untuk mengantarnya ke sini.
Dia menyuruhku untuk memberikannya padamu. Stefan langsung mengerti. Neneknya sudah bilang akan mengambil sepasang cincin berlian bertema keabadian dari koleksi perhiasannya, lalu memberikannya padanya dan Olivia. Bab 529. Stefan mengambil tas itu dari Selfie. Ada 2 kotak merah di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu kotaknya. Reiki tidak bodoh, langsung paham bahwa Nenek Sarah mengeluarkan barang berharga dari koleksinya sendiri dan memberikannya untuk Stefan, supaya Stefan bisa menyenangkan Olivia. Dia iri karena Stefan memiliki nenek yang baik yang mengkhawatirkan cucunya karena belum menikah. Selain itu, Nenek Sarah juga orang yang sangat dihormati di keluarga Aditama. Tidak ada orang yang menghentikannya ketika dia menyuruh Stefan dan Olivia menikah ketika baru mengenal. Reiki juga ingin memiliki nenek seperti itu. Sayangnya, neneknya sudah meninggal. Aku keluar dulu. Reiki tidak ingin melihat temannya bermesraan lagi di hadapannya. Dia bangkit, lalu keluar dari ruangan presdir bersama Selfie. Setelah melihat 2 cincin bertema keabadian yang diberikan neneknya padanya, Stefan mengeluarkan ponsel dan menelepon neneknya. Dia berkata pada neneknya, "Nek, aku ingin membeli 2 cincin ini, untuk dijadikan cincin nikah kami." "Nggak boleh dikasih nenek." Neneknya berkata, "Boleh. Kamu cucu nenek, jadi nenek kasih harga yang murah. 1 cincinnya 2.000, jadi total 4.000 saja." "Nenek!" Stefan berteriak dengan tak berdaya pada neneknya. Kalau Olivia tahu harganya, dia mungkin akan mengira aku membelinya di warung pinggir jalan. Nenek Sarah berkata dengan gembira, "Ya sudah, kamu lihat saja sendiri, kira-kira berapa harganya." Nenek enggak keberatan. Berapapun uang yang diberikan Stefan padanya, nanti kalau dia punya cicit, dia akan memberikan semua uang itu pada Olivia sebagai hadiah. Jadi, uangnya akan tetap menjadi milik mereka. "Nenek, terima kasih." "Apa maksudmu dengan terima kasih?" "Terserah nenek mau pikir maksudnya apa." Nenek Sarah tertawa dan menutup telepon itu dengan puas. Ketika suasana hatinya sedang baik, rasanya dia bisa melakukan apapun dengan bersemangat. Dia juga merasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Rasanya tadi baru makan siang, sekarang sudah waktunya makan malam. Roni sengaja menolak ajakan untuk pergi ke acara bisnis malam ini. Dia menyetir mobil dan pulang ke rumah orang tuanya, lalu bilang pada mereka bahwa dia akan menyelesaikan prosedur cerai dengan Odelina besok sore. Ketika sampai di rumah, orang tuanya baru saja mau makan. Mendengar suara mobil, ibunya berjalan keluar untuk melihat, sambil makan dan membawa piringnya di tangan. Melihat ternyata putranya yang pulang, dia bertanya dengan terkejut, "Roni, kenapa kamu ke sini?" Lalu, bertanya lagi, "Kamu sudah makan?" "Ma, aku belum makan. Apa ada makanan untukku?" Roni membawa turun bukti-bukti yang didapatkannya dari Odelina tadi dan berjalan ke arah ibunya. "Kenapa baru makan semalam ini? Kalau seharian bersantai dan nggak ngapa-ngapain, rasanya nggak lapar dan nggak ingin makan terlalu cepat. Mama ambilkan makanan untukmu." Roni dan ibunya masuk ke rumah bersama. Ibunya menaruh piringnya di meja, lalu pergi ke dapur untuk mengambil piring untuk putranya. Ayah Roni memelototi putranya. "Untuk apa kamu pulang? Bagaimana dengan Russell? Apa kamu ada pergi melihatnya?" "Pa, makan dulu. Ada hal yang ingin kubicarakan dengan kalian nanti." Roni takut kalau dia mengatakannya sekarang, orang tuanya tidak akan bisa menelan makanan mereka nanti. "Apa yang kamu bawa pulang?" Ayahnya melirik map berwarna kuning itu. Roni tersenyum dan tidak menjawab. Bab 530. Ayah Roni kurang lebih sudah bisa menebaknya. Pasti berhubungan dengan perceraian putranya dengan Odelina. Ibu Roni keluar dari dapur sambil membawa piring untuk Roni, lalu membantu putranya mengambil makanan. "Kamu nggak bilang mau datang. Mama nggak memasak untuk porsimu. Hanya sisa 1 piring, awalnya mau dikasih untuk anjing, tapi jadinya untukmu saja. Kalau kamu nggak kenyang, nanti mama masakkan mie lagi."
Ma, makan satu piring sudah kenyang. Sejak masuk ke rumah, Roni membiarkan ibunya mengambilkan piring dan sendok garpu, lalu membantunya mengambil makanan. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan ibunya ini. Setelah mereka makan, Roni menyodorkan map kuning itu pada ayahnya. "Apa ini?" tanya Afahnya dengan bingung, tapi tetap mengulurkan tangan dan mengambil map itu. Ayahnya membuka map itu dan mengeluarkan setumpuk foto dari dalamnya. Ibunya juga datang untuk melihat. Setelah melihatnya, ayah dan ibunya mengerutkan kening. "Roni, kamu pernah mendapatkan begitu banyak suapan?" Ibu Roni terkejut karena putranya ternyata memiliki begitu banyak uang. Ayah Roni mengerutkan kening dan bertanya pada putranya, "Ini dari Odelina." Roni mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan? Dia tahu seberapa banyak hartaku. Dengan semua bukti ini, kalau dia menggugat ke pengadilan, aku pasti harus membagi rata semua asetku untuknya. Raut muka ayah Roni sangat masam. Meskipun dia tidak tahu putranya punya begitu banyak uang, dia tahu putranya sudah lama berwaspada pada Odelina. Semuanya mau dibagi rata dengannya. Ibu Roni berteriak dengan suara kecil, "Kalau tahu begitu, lebih baik kita memberinya 2 miliar waktu itu." Setelah mengatakan itu, Ibu Roni memukul putrinya dan berkata, "Roni, kamu juga, bukannya dari awal bilang pada kami kalau ada hal seperti ini? Kalau kami tahu kamu punya banyak uang simpanan pribadi, kamu akan membiarkanmu memberi Odelina 2 miliar. Jadinya ruginya lebih kecil." "Ma, nggak ada gunanya. Odelina nggak akan mau rugi. Jangan lupa apa pekerjaannya dulu. Dia bisa lebih kejam dari orang lain kalau mau kejam." Setelah orang tuanya membaca bukti-bukti yang dapat mengancamnya, Roni mengeluarkan surat cerai antara dirinya dan Odelina dan menyerahkannya kepada ayahnya. "Pa, ini adalah surat cerai yang ditulis oleh Odelina. Aku dan dia sudah tanda tangan di atasnya. Kami sudah berjanji untuk menyelesaikan prosedur perceraiannya besok sore. Aku memutuskan untuk menyerahkan hak asuh atas Russell pada Odelina. Russell ikut Odelina saja. Tapi, itu nggak akan memengaruhi kesempatan kalian bertemu Russell. Odelina berjanji dia nggak akan menghentikan kita mengunjungi Russell." Setelah membaca surat cerai itu, ayah Roni ingin merobeknya. Namun, Roni merebutnya kembali dengan cepat. "Pa, percuma kalau papa mau merobeknya. Odelina dan aku sudah sepakat. Aku ke rumah hari ini karena mau memberitahu papa dan mama. Aku sudah menyetujuinya. Setelah kalian mengetahuinya, jangan pergi cari masalah dengan Odelina. Biarkan kami berpisah baik-baik. Kalau bukan karena takut orang tuanya akan mencari masalah dengan Odelina dan membuat wanita itu marah, Roni mungkin akan mengurus perceraiannya langsung sore tadi." Ayahnya ingin menamparnya. Namun, ibunya langsung mencegahnya. "Roni, papa sudah pernah bilang, Russell itu keturunan keluarga pamungkas. Papa sudah bilang mau bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan hak asuh atas Russell. Tapi, kamu malah melepaskannya," maki ayah Roni sambil menunjuk putranya. "Biarkan saja kalau Odelina tahu kamu mengalihkan hartamu. Kalau mau bagi rata harta, bagi saja. Tapi, Russell tetap ikut kita." Ibunya Roni malah berkata, "Roni, mama nggak setuju kamu bercerai dengan Odelina sekarang. Harganya terlalu tinggi. Jangan bercerai. Kamu selesaikan hubunganmu dengan Yeni, lalu hidup dengan baik dengan Odelina. Coba kamu lihat, kamu akan rugi lebih dari 2 miliar, lalu anak juga nggak ikut kamu. Itu artinya rugi semua. Nggak boleh cerai. Jangan cerai." Roni tersenyum pahit dan berkata, "Ma, Odelina dan aku sudah bertengkar sampai seperti itu. Apa menurut mama kami masih bisa rujuk? Kalaupun kami nggak menegosiasikan perceraian ini, dia juga akan menggugat. Russell baru 2 tahun, masih terlalu kecil. Hak asuh anak biasanya pasti akan diberikan untuk ibunya." Waktu Russell masuk rumah sakit karena dipukul oleh Clayton, Odelina juga menyimpan bukti. "Kalau digugat, kita juga nggak akan menang. Lebih baik berpisah baik-baik."
Setidaknya besok-besok masih bisa saling menyapa kalau ketemu di jalan. Mereka tidak perlu jadi musuh. Bab 531. Itu anak-anak yang berkelahi, juga nggak disengaja. Nanti kalau Russell ikut kami pasti akan menjaganya dengan baik dan nggak akan membiarkannya ditindas lagi. Rita, ibunya Roni, berkata dengan sedih, Roni, jangan cerai, deh. Mama nggak tahan. Dia tidak menyangka perkelahian cucu-cucunya bisa membuatnya tidak mendapatkan hak asuh atas cucunya. Dia sudah tua dan belum pernah melihat orang lain mengajukan gugatan cerai. Begitu orang-orang di sekitar mereka bercerai, semuanya kebanyakan menyuruh pihak wanita untuk berkemas dan keluar dari rumah. Hak atas rumah, mobil, dan anak-anak semuanya diberikan kepada pihak pria. Memang cuma perkelahian anak kecil, tapi itu juga akan membuat orang-orang melihat bahwa lingkungan seperti ini nggak bagus untuk pertumbuhan Russell kalau dia ikut dengan kita. Roni membujuk orang tuanya dengan sabar, Ma, aku sudah nggak mencintai Odelina lagi. Odelina juga sudah nggak punya perasaan padaku. Hal yang dipaksakan nggak akan berbuah baik. Kalau ini terus berlanjut, semua orang akan menderita. Lagi pula, Odelina juga bersedia untuk berkompromi. Tekadnya untuk bercerai sudah bulat. Aku juga sudah memutuskannya. Aku hanya pulang untuk memberi tanu papa dan mama dulu. Apa yang dikatakan Yeni benar. Ini urusan antara dirinya dengan Odelina. Dia saja yang memutuskan. Kemudian, dia hanya perlu memberitahu orang tuanya. Rita rasanya ingin menangis. Dia menepuk suaminya, Andi, dan berkata, kamu ngomong sesuatu, dong, nggak bisa seperti ini. Aku akan menelepon Sela dan memintanya datang untuk berbicara denganmu. Namun, ketika dia hendak menelepon putrinya, suaminya menghentikannya. Memberi tahu Sela hanya akan menimbulkan masalah, ujar Andi dengan sedih, lalu bertanya pada putranya, harus cerai, ya. Foto-foto itu begitu mengancam karirmu. Dia sangat memahami putranya sendiri. Jika dia diancam, putranya tidak akan mengalah dan tidak akan melakukan semuanya sesuai keinginan Odelina. Pa, kalau Odelina memberikan foto-foto itu kepada bos kami, masa depanku akan berakhir. Kalau aku bisa mengakhiri pernikahan yang sudah nggak ada cintanya Algi dan mempertahankan masa depanku, bukankah itu bagus? Andi terdiam. Rita berkata dengan marah, Odelina keterlaluan sekali. Apa gunanya baginya untuk menghancurkan masa depanmu? Aku nggak membiarkan dia hidup tenang, jadi dia membalasku dengan membuatku nggak hidup tenang. Kerugianku lebih besar darinya. Dia nggak takut kehilangan, karena dia nggak punya apa-apa, maki Rita. Rita sangat kesal, sebentar-bentar bilang Odelina sudah keterlaluan, sebentar-sebentar bilang putranya tidak bisa mengontrol nafsunya, sebentar-sebentar bilang Yeni itu siluman penggoda yang menjadi orang ketika dalam pernikahan putranya dan membuat putranya dan menantunya harus bercerai dan membagi harta. Ma, ini bukan salah Yeni. Aku yang menyukainya lebih dulu. Roni paling tidak suka mendengar ibunya memarahi Yeni. Sebenarnya, dialah yang menyukai Yeni lebih dulu. Pa, Ma, pikirkanlah. Kalau aku pindah ke kantor lain, penghasilanku pasti nggak akan sebesar ini. Meskipun akan sangat menyakitkan karena harus memberi 2 miliar lebih pada Odelina, asalkan aku bisa mempertahankan pekerjaanku, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang itu lagi, bahkan bisa mendapatkan lebih banyak dari itu. Kalau aku nggak menyetujui permintaan Odelina, dia akan menggugat cerai dan aku tetap harus membayarnya nominal yang sama. Aku juga akan kehilangan pekerjaanku dan reputasiku akan menjadi buruk, juga akan kesusahan mencari pekerjaan. Aku sudah mempertimbangkannya dengan matang, makanya aku menyetujui permintaan Odelina. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan Russell. Meskipun aku dan Odelina bercerai, Russell tetap cucu kalian. Kalau kalian mau melihat Russell, tinggal bilang pada Odelina. Dia akan memperbolehkan kalian melihat Russell. Andi dan Rita terdiam, masa depan Putranta lebih penting dari apapun. Mereka tahu bahwa tidak mudah bagi putra mereka untuk naik jabatan,
dari karyawan kecil hingga menjadi manajer saat ini. Jumlah uang tambahan yang diperoleh putranya dalam sebulan setara dengan pendapatan banyak orang dalam setahun. Setelah sekian lama, Andi akhirnya berkata dengan suara berat, "Kamu sudah memutuskannya. Apa lagi yang bisa Papa dan Mama katakan?" Bab 532. Rita mengambil surat cerai itu lagi dan membacanya beberapa kali. Setiap kali melihat jumlah uang yang harus diberikan putranya pada Odelina, dia merasa sangat sakit. Katanya bagi Rata, nominal ini sepertinya nggak benar. Odelina nggak mau rumah dan mobil, tapi aku harus memberinya kompensasi berupa sejumlah uang lagi. Kalau ditambahkan semuanya, jumlahnya segitu. Rita bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan biaya renovasi rumah? Roni menjawab, nggak termasuk di dalam itu. Aku sudah bilang, aku nggak akan membayarnya. Rita merasa lebih baik. Dia berkata, biaya renovasi dan dekorasi rumah ada sekitar ratusan juta. Kalau dia nggak memintanya kembali, kita bisa dibilang masih untung. Rasanya tidak terlalu sakit lagi. Roni, bagaimana Odelina bisa mendapatkan semua bukti ini? Andi merasa menantunya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Apa ada yang membantunya? Aku ada tanya padanya, tapi dia nggak mau jawab. Aku juga nggak tahu siapa yang membantunya. Orang yang bisa melakukan itu pasti sangat hebat. Bagiku, hal ini bagaikan bom, Pak. Aku takut, jadi aku mengalah saja. Setelah paham dengan situasinya, Rita berkata, apa mungkin Olivia dan suaminya yang membantu? Waktu Russell terluka, Odelina bahkan nggak mengeluarkan bukti-bukti ini. Itu berarti dia belum memilikinya pada saat itu. Ini baru lewat beberapa hari dan dia sudah memilikinya sekarang. Itu berarti, bukti-bukti ini didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Keluarga suaminya Olivia cuma orang biasa dan nggak punya kemampuan itu. Ma, jangan terlalu khawatir. Asalkan kita menyetujui permintaan Odelina, semuanya akan baik-baik saja. Odelina juga sudah menuliskannya dalam surat cerai kami. Dia berjanji dia nggak akan membalas dendam setelah bercerai. Andi dan Rita terdiam lagi. Roni melihat jam dan berkata kepada orang tuanya, "Pa, Ma, aku harus pulang. Aku masih harus kerja besok," lalu sorenya minta izin untuk mengurus perceraian. Kedua orang tuanya diam saja. Roni duduk sebentar, lalu bangkit dan pergi. Setelah putra mereka pergi, Rita berkata kepada suaminya, apa kita harus membiarkan mereka bercerai seperti ini? Nggak bisa nggak cerai, ya. Kalau Roni dan Odelina tidak bercerai, mereka tidak perlu membagi harta dan cucu juga masih milik mereka. Roni sudah memutuskannya. Apa yang bisa kita lakukan? Mau mereka nggak cerai? Itu hanya bisa terjadi kalau Odelina nggak ingin bercerai. Kalau nggak, mereka pasti akan mengurus perceraiannya besok sore. Rita berpikir sejenak dan berkata, aku akan berbicara dengan Odelina dan membujuknya. Jika nggak berhasil, aku akan menemui Olivia. Aku selalu merasa bahwa Olivia adalah tulang punggung kakaknya. Aku akan mencoba mencari orang untuk membujuk mereka agar nggak bercerai. Aku benar-benar nggak bisa terima. Ini terlalu menyakitkan. Orang-orang bercerai mudah sekali, tapi giliran putra kita, kenapa jadi rugi begitu besar? 2 miliar lebih. Uang segitu sudah bisa digunakan untuk membayar uang muka untuk 1 unit rumah di area perkotaan yang bagus. Andi menghela napas dan berkata, ada gunanya menyesal sekarang. Siapa suruh kamu dan Sela begitu? Roni bisa seperti ini karena kamu dan Sela juga. Rita terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu cuma bisa ngomong begitu sekarang. Seolah kamu nggak ada salah saja. Aku mana tahu setelah menikah dan punya anak, mereka bisa sampai punya masalah seperti ini. Sebelum Roni dan Odelina menikah, mereka memperlakukan Odelina dengan sangat baik, sangat menerima dan toleran padanya. Mereka membuat wanita itu mengira keluarga mertuanya sangat baik. Karena bagaimanapun juga, Odelina dan Roni sudah kenal sangat lama. Selama bertahun-tahun itu,
Keluarga Pamungkas terlihat sangat baik. Odelina tidak menyangka, begitu menikah, keluarga mertuanya perlahan mulai melepaskan topeng mereka. Kamu pikir generasi sekarang masih sama seperti generasi kita dulu? Rita terdiam. Tidak bisa begini. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Dia segera mengirimkan pesan untuk putrinya, meminta putrinya untuk menemaninya ke kota besok. Sela sedang tidak mood. Dia membalas pesan ibunya, "Ma, kerjaanku lagi nggak lancar akhir-akhir ini. Aku nggak bisa minta cuti besok. Mama pergi sama papa saja." Bab 533. Sela bilang kerjaannya lagi nggak lancar. Ada apa? Ya, bukannya dia banyak koneksi di kantornya. Kenapa jadi nggak lancar? Gumam Rita. Dia segera menelepon putrinya. Di telepon, Sela berkata dengan kesal, "Ma, aku nggak tahu ada apa. Aku merasa mereka sengaja memusuhi dan mencari kesalahanku. Kerjaanku nggak ada yang lancar seharian ini. Ma, kalau Roni mau cerai, biarkan saja mereka bercerai. Lagi pula, anak mama juga hebat, nggak perlu takut nggak dapat istri lagi." Nggak tahu itu Odelina dapat bukti-bukti dari mana. Semuanya bisa berdampak nggak baik buat adikmu. Wanita itu mengancam adikmu, jadinya adikmu setuju untuk memberikan semua syarat yang diminta. Kalau mereka bercerai, adikmu harus memberinya uang 2 miliar lebih. Hak asuh atas Russell juga jadi miliknya. Adikmu masih harus memberinya 6 juta sebulan untuk biaya hidup Russell. Roni punya uang sebanyak itu untuk diberikan padanya. Sela terkejut. Roni awalnya sudah mengalihkan harta atas namanya ke tempat lain, tapi sekarang Odelina sudah mengumpulkan bukti-bukti pengalihan harta itu. Mama dan Papa akan pergi ke kota untuk mencari Odelina dan adiknya besok pagi, untuk bicara dengan mereka. Sela langsung berkata, "Ma, cari Olivia saja. Kalau Mama bisa meyakinkan Olivia, pasti bisa meyakinkan Odelina." Mama juga berpikir begitu. Mereka masih mengobrol sebentar di telepon sebelum mengakhiri panggilan. Setelah pulang kerja, Olivia pergi ke rumah kakaknya terlebih dahulu untuk mendiskusikan kemana kakaknya akan pergi setelah keluar dari rumah keluarga Pamungkas. Seperti yang dia tebak, Odelina menolak untuk tinggal di rumahnya. Odelina berkata, "Asalkan Roni memberikan uangnya dengan cepat, kakak nggak akan kekurangan uang lagi dan nggak perlu tinggal di rumah kalian. Kakak akan menyewa satu rumah dulu, lalu pergi melihat-lihat rumah. Kakak akan menggunakan uang itu untuk membayar DP rumah yang agak kecil. Untuk sisa uangnya, kakak lihat dulu, kakak masih bisa bekerja di Lumanto Group atau enggak. Kalau nggak bisa, kakak berhenti kerja, lalu buka restoran untuk sarapan pagi seperti yang kalian bilang." Olivia tidak membujuk lebih lanjut, hanya berkata kepada kakaknya, "Kak, kalau uang kakak nggak cukup, bilang padaku. Aku akan meminjamkannya untuk kakak dulu. Jangan khawatir. Kalau kakak benar-benar harus pinjam uang denganmu, kakak nggak akan sungkan." Olivia membelai keponakannya yang berada dalam gendongan kakaknya. "Tante, Russell mau digendong tante." Russell berpikir sejenak, kemudian mengulurkan tangannya agar Olivia bisa menggendongnya. Olivia menggendong keponakannya dan mengamati memar di wajah anak itu dengan lebih dekat. Dokter bilang harus dikompres setelah 24 jam. Setiap hari harus dikompres. Memang seperti itu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah ditemani dan ditenangkan oleh Odelina, Russell jadi jarang menangis. "Kakak, ajak Russell jalan-jalan besok. Kalau nggak tahu mau kemana, datanglah ke tokoku." Odelina menggumam mengiyakan. Setelah mengobrol sebentar, Olivia pun meninggalkan rumah kakaknya. Sementara Bilesti masih tinggal di rumah Odelina. Sebelum Olivia pergi, dia meminta Bilesti untuk membantu kakaknya mengemasi barang-barang besok. Begitu mendapatkan akta cerai, dia akan langsung membawa orang untuk membantu kakaknya pindah. Setelah itu, mereka akan menghancurkan dekorasi rumah, baru mengembalikan rumahnya ke Roni. Olivia pulang ke Lotus Residence. Nenek Sarah sudah tidur. Dia masuk ke kamar pelan-pelan. Setelah mandi,
Dia diam-diam masuk ke kamar Stefan. Pria itu memintanya menunggu di kamarnya. Olivia berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponselnya dan menonton sebentar. Kelopak matanya mulai berat. Dia tidak bisa menahan rasa kantuknya, akhirnya menyerah dan tertidur. Dia bahkan tidak tahu ponselnya jatuh ke tempat tidur. Stefan sangat senang waktu pulang, karena Olivia sudah berjanji untuk menunggunya di kamarnya. Dia juga sengaja tidak mengunci pintu kamarnya waktu keluar pagi ini, supaya Olivia bisa masuk dengan mudah. Begitu pulang ke rumah, dia membuka pintu dengan tidak sabar dan melihat lampu di kamar masih menyala. Orang yang berbaring di tempat tidur memang istrinya. Namun, wanita itu sudah tidur. Cerita bersambung.